Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Namaku Amira. Seorang wanita yang selama bertahun-tahun berjuang mempertahankan pernikahanku dengan Faisal. Pernikahan kami dulu penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Atau setidaknya itulah yang aku yakini. Aku jatuh cinta pada Faisal karena dia adalah pria yang memikat hati dengan perhatian dan kelembutannya. Namun, seiring berjalannya waktu, cinta itu berubah menjadi sesuatu yang hampir tidak bisa aku kenali lagi. Faisal dulu adalah pria yang selalu meluangkan waktu untukku, mendengarkan ceritaku, dan memberi kejutan kecil yang membuatku merasa istimewa. Tapi sekarang, dia nyaris tidak berbicara denganku. Hari-hari kami berlalu dalam kebisuan yang menyesakkan. Dia selalu sibuk dengan ponselnya, entah membalas pesan siapa, atau pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Ketika aku mencoba mengajaknya bicara, dia hanya menjawab dengan singkat. Amira, aku lelah, katanya suatu malam ketika aku mencoba mengajaknya makan malam bersama. Kalau kamu tahu betapa berat pekerjaanku, kamu gak akan terus-terusan mengeluh. Aku terdiam. Aku tidak ingin menjadi istri yang merepotkan, jadi aku menahan diriku. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang salah. Faisal semakin menjauh dariku, dan aku tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan dia. Puncaknya datang ketika Faisal mulai pulang larut malam. Dia sering memberikan alasan pekerjaan yang menumpuk. Tapi aku mulai curiga. Aku mendapati aroma parfum asing di bajunya. Dan beberapa kali aku menemukan dia menghapus pesan di ponselnya ketika aku mendekat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah pikiranku yang berlebihan. Tapi bukti-bukti kecil itu terus muncul. Sampai suatu hari, aku menemukan sehelai syal wanita di mobilnya. Itu bukan milikku, dan aku tahu itu bukan sesuatu yang bisa aku abaikan begitu saja. Hatiku hancur, tapi aku memilih untuk diam. Aku berharap, jika aku cukup bersabar, Faisal akan kembali padaku. Namun, harapan itu benar-benar hancur pada suatu sore. Faisal pulang lebih awal dari biasanya, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Aku sedang di dapur, menyiapkan makan malam untuk kami, ketika pintu depan terbuka. Awalnya aku merasa senang, berpikir ini adalah kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi kebahagiaan itu sirna ketika aku melihat dia tidak datang sendiri. Dia membawa seorang wanita muda bersamanya. Wanita itu tinggi, anggun, dengan pakaian yang mahal dan riasan sempurna. Rambutnya yang panjang dan berkilau seperti sengaja ditata untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa rendah diri. Aku berdiri terpaku. Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Amira. Faisal memanggilku dengan nada datar. Seperti tidak ada yang aneh dengan situasi ini. Aku ingin kamu bertemu Rina. Aku mengerutkan kening. Bingung. Siapa dia? Tanyaku. Meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Faisal berjalan masuk bersama Rina, membiarkannya berdiri di ruang tamu kami seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari rumah ini. Dia akan menjadi istri keduaku, Faisal berkata dengan tenang, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Aku merasa seolah-olah langit runtuh di atas kepalaku. Apa maksudmu, Faisal? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menikahi Rina. Aku harap kamu bisa menerima ini. Rina, yang selama ini berdiri diam, melangkah maju dan memasang senyum yang seolah-olah penuh kemenangan. Senang bertemu denganmu, Amira, katanya dengan nada sopan yang terasa seperti ejekan. Aku harap kita bisa akur sebagai keluarga. Aku terkejut oleh keberanian wanita ini. Dia berdiri di rumahku, di depan suamiku,
dan berbicara seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari hidup kami. Aku tidak tahu harus merasa marah, terluka, atau terhina. Aku tidak akan pernah menerima ini, kataku akhirnya, menatap Faisal dengan air mata yang mulai menggenang di mataku. Faisal, kamu tidak bisa membawa wanita lain ke rumah ini dan mengharapkan aku menerima dia begitu saja. Faisal menghela napas panjang, seolah-olah aku yang salah dalam situasi ini. Amira, aku sudah mencoba untuk membuat kamu mengerti. Aku butuh lebih dalam hidupku. Aku butuh Rina. Rina tersenyum kecil, melipat tangannya dengan angkuh. Faisal hanya mencoba jujur padamu. Bukankah itu lebih baik daripada dia diam-diam mengkhianatimu? Katanya, dengan nada yang begitu santai seolah-olah dia tidak menyadari betapa dia menghancurkan hidupku. Aku mencoba menahan amarahku. Aku menatap Faisal dengan tajam. Kalau begitu, kamu punya dua pilihan, Faisal. Pilih aku, atau pilih dia. Tapi aku tidak akan hidup dalam rumah tangga di mana aku harus berbagi suami dengan wanita lain. Faisal menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku berharap dia akan menunjukkan penyesalan, bahwa dia akan memilihku, wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tapi dia hanya mengangguk pelan. Kalau itu pilihanmu, Amira, maka kita harus berpisah. Aku memilih Rina. Aku merasa seperti seluruh dunia runtuh. Rina menatapku dengan senyum puas, seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah kompetisi. Aku harap kamu bisa mengerti, katanya dengan nada yang hampir menyakitkan. Faisal hanya mengikuti kata hatinya. Aku tidak tahan lagi. Dengan air mata mengalir di pipiku, aku berjalan keluar dari ruangan itu. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi, tidak ingin mendengar suara mereka. Malam itu, Faisal mengemas barang-barangnya dan pergi bersama Rina. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kenangan indah kini terasa dingin dan kosong. Anak-anak bertanya kemana ayah mereka. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya memeluk mereka erat, berusaha menenangkan diri di tengah kekacauan ini. Aku tahu ini adalah akhir dari hidupku bersama Faisal, tapi aku juga tahu bahwa ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Meski hatiku hancur, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan kepada Faisal dan dunia bahwa aku bisa menjalani hidup tanpa dia. Aku menatap bayanganku di cermin malam itu. Wanita yang terlihat di sana bukanlah Amira yang dulu aku kenal. Aku telah berubah. Tapi aku tahu, di balik semua luka ini, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku bertekad untuk menemukan kembali kebahagiaanku. Setelah Faisal pergi bersama Rina malam itu, rumah kami menjadi sunyi. Aku duduk di ruang tamu yang terasa begitu kosong, memandangi barang-barang yang pernah menjadi saksi kebersamaan kami. Rasanya sulit untuk menerima kenyataan bahwa semua itu kini hanya tinggal kenangan. Anak-anak, yang biasanya menjadi sumber kebahagiaanku, bertanya dengan wajah polos mereka. Bu, kenapa ayah pergi? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ayah sedang ada urusan, jawabku pelan, mencoba menyembunyikan kesedihan di balik senyum yang dipaksakan. Tapi mereka tahu, mereka pasti tahu, bahwa ada sesuatu yang salah. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kesepian yang menyakitkan. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan hampa, mencoba mengisi waktu dengan aktivitas yang bisa mengalihkan pikiranku. Tapi rasa sakit itu tetap ada, menyelinap di antara napas dan pikiranku. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada Faisal, kursi favoritnya di ruang tamu, cangkir kopi yang dulu sering dia gunakan, bahkan suara anak-anak yang memanggil namanya. Namun, aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Anak-anakku membutuhkan aku, dan aku juga membutuhkan diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan hidupku hancur karena Faisal memilih untuk pergi. Aku mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk memulai kembali? Selama ini, aku hanya menjadi ibu rumah tangga. Semua kebutuhan keluarga bergantung pada Faisal. Tapi sekarang, aku harus menemukan cara untuk mandiri. Setelah Faisal pergi meninggalkan aku demi Rina, hidupku terasa begitu hampa. Malam-malamku penuh dengan kesedihan,
dan siang hari dipenuhi dengan perjuangan. Aku harus menjadi orang tua tunggal bagi kedua anakku, yang masih terlalu kecil untuk memahami mengapa ayah mereka tidak lagi tinggal bersama kami. Meskipun berat, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Dengan modal keberanian dan tekad, aku memulai langkah pertamaku untuk mandiri. Aku memutuskan untuk mengandalkan keahlian memasakku. Memulai usaha dari dapur kecil di rumah, aku mulai membuat kue-kue untuk dijual. Awalnya, aku menawarkan produkku kepada tetangga dan teman dekat. Setiap pagi, aku membawa kotak-kotak kue ke rumah mereka, mengetuk pintu, dan menawarkan kue yang aku buat dengan tangan sendiri. Bu Amira, kue Anda enak sekali. Anda harus coba pasarkan lebih luas, kata seorang tetangga suatu hari. Pujian itu memberiku semangat baru. Aku mulai berpikir lebih serius tentang bagaimana mengembangkan usahaku. Dengan bantuan seorang teman, aku belajar cara menggunakan media sosial untuk mempromosikan kueku. Aku menciptakan sebuah merek sederhana, menamainya Amira Es Delik, dan mulai menerima pesanan dari pelanggan di luar lingkungan sekitarku. Perjalanan itu tidak mudah. Aku harus belajar banyak hal baru, mengelola pesanan, menghitung biaya, dan menangani keluhan pelanggan. Tapi aku tidak menyerah. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, aku bekerja keras untuk memastikan bahwa usaha kecilku terus berkembang. Setelah beberapa tahun, usaha itu berubah dari bisnis rumahan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menyewa tempat produksi kecil, mempekerjakan beberapa karyawan, dan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Bahkan, kueku kini dijual di beberapa kafe lokal. Seiring waktu, Amira Es Delik menjadi salah satu usaha yang cukup dikenal di kota kami. Aku merasa bangga melihat bagaimana usahaku berkembang dari nol menjadi sesuatu yang nyata. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang bisnis. Ini juga tentang bagaimana aku menemukan kembali diriku. Di tengah kesibukan itu, aku belajar banyak tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Aku mulai mengelola tim kecil yang terdiri dari karyawan-karyawan yang membantu memproduksi dan mendistribusikan kueku. Mereka bekerja keras, dan aku merasa beruntung memiliki tim yang solid. Suatu hari, salah satu manajer operasionalku, Sari, mengajakku untuk berdiskusi tentang perekrutan anggota baru di tim pemasaran. Bu Amira, kami sudah menyelesaikan seleksi untuk posisi marketing yang kosong. Kami memilih satu kandidat, namanya Faisal, katanya dengan nada formal. Aku yang sedang sibuk menandatangani dokumen, hanya mengangguk. Baik, Sari, pastikan dia mendapatkan orientasi yang lengkap dan tahu tanggung jawabnya. Jawabku tanpa banyak berpikir. Jujur saja, aku tidak terlalu peduli dengan nama itu. Faisal adalah nama yang umum, dan ada ribuan orang dengan nama yang sama di luar sana. Bagiku, itu hanyalah detail kecil dalam daftar panjang hal-hal yang harus aku urus setiap hari. Hari itu, aku terus melanjutkan rutinitasku tanpa memikirkan lebih jauh tentang perekrutan tersebut. Tim pemasaran memang sedang membutuhkan tambahan tenaga, jadi aku hanya merasa lega bahwa posisi itu akhirnya terisi. Beberapa hari kemudian, Sari kembali mengabariku. Bu, Faisal sudah mulai bekerja hari ini. Dia tampaknya cukup berpengalaman. Kami berharap kontribusinya bisa membantu meningkatkan penjualan. Bagus, jawabku singkat. Kita memang butuh orang yang bisa membawa ide-ide segar. Pastikan dia mendapat bimbingan yang baik dari tim. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Fokusku saat itu lebih kepada rencana besar perusahaan untuk memasuki pasar baru. Aku sibuk dengan negosiasi dengan mitra potensial dan pengembangan produk baru yang sedang kami kembangkan. Hari-hari terus berjalan, dan aku hampir melupakan nama Faisal yang disebutkan oleh Sari. Di kantor pusat, suasana selalu sibuk. Tim-tim di berbagai departemen bekerja keras untuk menjaga kualitas produk dan meningkatkan distribusi. Aku lebih sering memantau dari jauh, sesekali datang untuk rapat besar atau mengecek progres proyek. Di sela-sela kesibukan itu, aku sesekali memikirkan tentang Faisal, mantan suamiku. Aku tidak lagi merasa marah atau kecewa, tapi ada rasa penasaran yang tidak bisa aku hilangkan. Bagaimana kabarnya?
Apakah dia bahagia dengan pilihannya? Apakah dia masih bersama Rina? Namun, setiap kali pikiran itu muncul, aku menepisnya. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan masa lalu memengaruhi masa depanku. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk mengunjungi kantor beberapa minggu sekali. Meskipun sebagian besar pekerjaan bisa aku lakukan dari rumah atau melalui rapat online, aku tetap merasa perlu turun langsung untuk melihat bagaimana tim bekerja dan memastikan semuanya berjalan lancar. Hari itu, aku memutuskan untuk datang lebih pagi. Udara pagi terasa segar, dan suasana kantor begitu sibuk. Beberapa karyawan menyapaku dengan ramah saat aku melewati lobi menuju ruanganku. Namun, langkahku terhenti ketika seseorang memanggil namaku dengan nada yang terasa begitu familiar. Amira. Sontak aku menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya aku melihat wajah yang sudah bertahun-tahun tidak aku temui. Rina, wanita yang menjadi alasan Faisal meninggalkanku. Rina tampak berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dia mengenakan pakaian mahal dengan riasan yang tebal, tetapi sikap angkuhnya masih sama seperti dulu. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi meremehkan di wajahnya. Amira, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada mengejek. Jangan bilang kamu bekerja di sini sebagai OB atau semacamnya. Perkataannya membuatku ingin tertawa. Aku hanya tersenyum sinis, menahan diri agar tidak terpancing oleh sindirannya. Aku hanya mampir untuk urusan kerja, jawabku santai, mencoba menyembunyikan fakta bahwa aku adalah pemilik perusahaan ini. Rina tampak tidak percaya. Dia memutar matanya seolah-olah aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. Tidak mungkin. Aku tahu siapa kamu, Amira. Seorang ibu rumah tangga seperti kamu tidak mungkin punya pekerjaan di tempat sebagus ini. Aku yakin kamu pasti salah tempat. Aku tetap tenang, meskipun dalam hati aku merasa geli melihat betapa kecilnya dia memandangku. Aku tidak ingin membuang energiku untuk berdebat dengannya. Kamu sendiri sedang apa di sini, Rina? Tanyaku, mencoba membalikkan situasi. Oh, tentu saja aku habis mengantar bekal untuk Faisal, jawabnya sambil menyeringai. Bekalnya ketinggalan pagi ini, dan sebagai istri yang baik, aku membawanya ke sini. Faisal sekarang bekerja di sini, dan statusnya lebih tinggi darimu. Jadi, jangan coba-coba mengganggu dia lagi. Kata-katanya terasa seperti tamparan, tetapi aku tetap mempertahankan sikap tenang. Saat itu, aku baru menyadari sesuatu. Nama Faisal yang disebutkan oleh timku beberapa waktu lalu, ternyata adalah Faisal mantan suamiku. Dia yang baru saja diterima sebagai bagian dari tim pemasaran. Namun, aku tidak mau menunjukkan emosiku di depan Rina. Bagiku, dia bukan lagi bagian penting dalam hidupku. Begitu ya? Selamat kalau begitu. Jawabku singkat. Tapi jangan khawatir. Aku tidak tertarik untuk mengganggu siapapun di sini. Rina mendengus. Jelas tidak puas dengan tanggapanku. Bagus kalau kamu sadar diri, Amira. Faisal sekarang jauh lebih sukses dari sebelumnya. Jadi jangan harap kamu bisa mengganggu kebahagiaan kami. Aku hanya tersenyum tipis, merasa bahwa tidak ada gunanya memperpanjang percakapan ini. Dalam hatiku, aku tahu bahwa Rina salah besar. Jika dia tahu bahwa aku adalah pemilik perusahaan tempat Faisal bekerja, mungkin sikapnya akan berubah drastis. Namun, aku tidak punya waktu untuk menghadapi drama seperti ini. Bagiku, Rina dan Faisal sudah bukan lagi kelas yang sepadan denganku. Aku punya banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan daripada membuang waktuku untuk mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan meninggalkan Rina di lobi. Aku bisa merasakan tatapannya yang tajam di belakangku, tetapi aku tidak peduli. Langkahku mantap menuju ruanganku, di mana timku sedang menunggu untuk rapat penting. Di dalam ruangan, aku berusaha fokus pada pekerjaanku. Namun, pikiran tentang pertemuan dengan Rina terus terngiang di benakku. Aku merasa geli sekaligus jengkel dengan sikap angkuhnya. Dia masih berpikir bahwa aku adalah wanita lemah yang ditinggalkan suaminya tanpa daya. Tapi aku tahu, kenyataannya sudah jauh berbeda. Aku bukan lagi Amira yang dulu. Aku adalah seorang pengusaha yang sukses,
seorang ibu yang mandiri, dan seorang wanita yang sudah menemukan kembali harga dirinya. Faisal sekarang bekerja di bawah perusahaan yang aku bangun dari nol. Aku tidak bisa menahan senyum ketika membayangkan bagaimana reaksi mereka saat mengetahui siapa aku sebenarnya. Setelah pertemuan singkat dengan tim manajemen, aku memutuskan untuk mampir ke ruangan tim pemasaran sebelum pulang. Ada dorongan dalam diriku untuk melihat langsung bagaimana suasana di sana, terutama setelah pertemuan yang tidak menyenangkan dengan Rina. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya mendorongku. Mungkin ego yang terluka oleh ucapan angkuh Rina, atau mungkin keinginan untuk menunjukkan pada Faisal bahwa dunia ini telah berputar. Perusahaan ini adalah hasil kerja kerasku, dan aku ingin dia tahu bahwa tempat dia bekerja sekarang berada di bawah kendali penuh tanganku. Ruangan tim pemasaran berada di lantai kedua, tidak jauh dari ruanganku. Suasana di kantor cukup sibuk, tetapi aku menyukai energi yang terpancar di sini. Semua orang tampak bekerja keras, dan itu membuatku bangga. Aku menaiki tangga dengan langkah mantap, sambil mencoba menyusun kata-kata yang tepat untuk menghadapi Faisal. Ketika aku tiba di depan pintu ruangan, aku mengetuknya perlahan sebelum membukanya. Beberapa karyawan yang berada di dalam menoleh ke arahku. Wajah mereka berubah menjadi ekspresi terkejut dan hormat. "Bu Amira, selamat siang," kata salah satu anggota tim, seorang pria muda bernama Dimas, yang merupakan salah satu supervisor di tim ini. "Selamat siang, Dimas. Bagaimana keadaan tim hari ini?" tanyaku sambil tersenyum. "Baik, Bu. Kami sedang mempersiapkan presentasi untuk calon klien baru," jawab Dimas sambil berdiri dari kursinya. "Oh, Anda mungkin ingin bertemu dengan anggota baru kami, Faisal. Tapi sayangnya, dia sedang keluar bersama rekan-rekan untuk menemui klien tersebut." Aku mengangguk, sedikit merasa kecewa karena rencanaku untuk menghadapi Faisal langsung harus tertunda. "Tidak apa-apa," kataku sambil melirik ke sekeliling ruangan. "Aku hanya ingin melihat suasana tim pemasaran. Pastikan kalian semua tetap semangat dan bekerja sama dengan baik, ya?" "Siap, Bu," jawab Dimas dengan semangat. Aku melangkah masuk lebih jauh ke dalam ruangan, memperhatikan tatanan meja yang rapi dan papan tulis yang penuh dengan catatan strategi. Mataku tertuju pada salah satu meja yang terlihat sedikit berantakan, dengan beberapa dokumen yang tersebar dan secangkir kopi setengah kosong di atasnya. "Itu meja Faisal, Bu," kata salah seorang karyawan wanita yang berdiri di dekatku. "Dia baru bergabung, tapi dia terlihat cukup antusias bekerja di sini." Aku hanya tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Melihat meja itu, ada rasa aneh yang mengaduk emosiku. Di satu sisi, aku merasa puas mengetahui bahwa Faisal kini bekerja di bawah naunganku. Di sisi lain, ada sedikit rasa enggan untuk kembali mengingat masa lalu yang sudah aku tinggalkan. Namun, aku tidak menunjukkan apa yang aku rasakan. Aku tetap tenang dan berjalan mengelilingi ruangan, berbicara singkat dengan beberapa anggota tim yang lain. Setelah selesai, aku kembali ke ruanganku untuk mengambil tas dan bersiap pulang. Saat melangkah keluar dari kantor, aku merasa lega karena telah melakukan apa yang perlu aku lakukan hari ini. Meskipun pertemuanku dengan Faisal tertunda, aku tahu bahwa waktu akan memberikan kesempatan yang tepat untuk menyelesaikan semua ini. Rina dan Faisal mungkin masih memandangku sebagai wanita lemah yang mereka tinggalkan bertahun-tahun lalu. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah bangkit, dan bahwa dunia ini sudah tidak lagi sama. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara rasa penasaran dan semangat untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Sinar matahari pagi masih lembut ketika aku memarkir mobilku di area parkir kantor. Ketika aku turun dari mobil, aku mendengar suara yang tak asing lagi. Suara seorang wanita yang sangat ku kenal. Aku menoleh ke arah sumber suara dan melihat dua sosok yang tak pernah aku duga akan aku temui sekaligus. Di depan kantor, Rina sedang berdiri di dekat motornya sambil berbicara dengan Faisal. Dia baru saja mengantar suaminya, seperti yang dia katakan kemarin. Ketika matanya menangkap sosokku, ekspresinya langsung berubah menjadi tatapan sinis. "Lihat, sayang, itu Amira," kata Rina dengan nada mengejek sambil menunjuk ke arahku.
Dia benar-benar kerja di sini. Aku bilang juga apa? Dia OB di sini. Mana mungkin dia punya pekerjaan lebih baik? Faisal menoleh ke arahku. Sekilas, dia tampak terkejut. Tetapi dengan cepat dia mengganti ekspresinya menjadi ejekan yang sama seperti istrinya. Amira, katanya sambil tersenyum sinis. Jadi sekarang kamu kerja jadi OB di sini, ya? Pantas saja kemarin kamu terlihat mondar-mandir di lobi. Iyalah, ibu rumah tangga seperti kamu. Kerjaan apa lagi yang bisa diharapkan? Syukur-syukur masih diterima jadi OB. Aku diam, menahan diri untuk tidak menanggapi. Bagiku, lebih baik mendengarkan ocehan mereka dulu. Rina tertawa kecil sambil berjalan mendekat. Iya, Faisal. Tuh lihat, mana mungkin seorang ibu rumah tangga yang cuma tahu masak dan bersih-bersih bisa punya pekerjaan lebih baik. Syukur aja dia diterima di sini. Kasihan banget. Faisal ikut menimpali. Memang dasar hidup kamu, Amira, masih saja merangkak di bawah. Tapi tenang saja, kerja keras kamu jadi OB di sini pasti dihargai, kok. Aku tetap tidak merespons, hanya menatap mereka dengan senyum tipis. Saat itulah seorang satpam yang biasa berjaga di depan kantor, Pak Budi, datang mendekat. Dia menyapaku dengan ramah seperti biasa. Selamat pagi, Bu Amira, katanya sambil tersenyum. Tumben pagi-pagi sudah datang ke kantor. Aku membalas sapaannya dengan anggukan kecil. Iya, Pak Budi, ada urusan yang harus saya selesaikan pagi ini. Namun, percakapan singkat itu rupanya memicu komentar dari Faisal. Yaelah, Pak, kata Faisal sambil terkekeh. Gak usah ramah-ramah sama OB seperti itu. Cukup profesional saja, Pak. Pak Budi tampak bingung. OB, maksud Bapak, Bu Amira OB. Rina tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan seperti sedang menyaksikan sesuatu yang lucu. Iya, Pak, OB. Apalagi, dia kerja di sini kan cuma jadi OB. Pasti dia juga sering cerita begitu, kan? Pak Budi langsung mengernyitkan dahi, dan nada suaranya berubah menjadi tegas. Mohon maaf, Bu dan Pak, mungkin Anda salah orang. Bu Amira bukan OB. Beliau adalah pemilik perusahaan ini. Faisal terbahak mendengar penjelasan Pak Budi. Pak, enggak usah bercanda, deh. Aku tahu banget siapa Amira. Dia ibu rumah tangga biasa. Mana mungkin punya perusahaan seperti ini? Pasti dia nyuruh Bapak buat ngomong begitu. Ya? Aku hanya berdiri diam, membiarkan mereka melontarkan tuduhan seenaknya. Pak Budi tampak kesal. Dia menoleh ke arah pintu masuk, mencoba memanggil seseorang untuk membantu menjelaskan situasinya. Beberapa saat kemudian, Dimas muncul dari dalam kantor. Dia tampak terkejut melihat keributan kecil yang terjadi di depan pintu. Ada apa ini, Pak Budi? Tanyanya. Pak Budi menjawab dengan nada tegas. Ini, Pak Dimas. Pak Faisal ini menuduh bahwa Bu Amira adalah OB. Saya sudah menjelaskan bahwa beliau adalah pemilik perusahaan, tapi mereka tidak percaya. Dimas mengalihkan pandangannya ke Faisal, lalu ke arahku. Ekspresi wajahnya langsung berubah serius. Faisal, bentaknya. Bagaimana mungkin kamu berbicara seperti itu kepada atasan kita? Bu Amira bukan hanya atasan kita, tapi pendiri perusahaan ini. Apa kamu baru bekerja di sini untuk mencari perkara? Faisal terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Sementara itu, Rina terlihat kebingungan, seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dimas. Apa? Tanya Faisal dengan suara bergetar. Amira, dia pemilik perusahaan ini. Dimas mengangguk tegas. Betul. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cek profil perusahaan atau bertanya kepada tim lainnya. Bu Amira adalah orang yang membangun perusahaan ini dari nol. Jadi tolong jaga sikapmu. Aku hanya berdiri di sana, memperhatikan mereka dengan ekspresi tenang. Dalam hati, aku merasa sangat puas. Aku tidak perlu bersusah payah menjelaskan siapa aku. Orang-orang di sekitarku sudah menjadi garda terdepan untuk meluruskan segala hal yang salah.
Rina terlihat pucat, dan Faisal tampak tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua terdiam, mencoba mencari kata-kata untuk memperbaiki keadaan, tetapi sudah terlambat. Keributan kecil yang terjadi di depan kantor menarik perhatian beberapa karyawan yang baru saja datang. Mereka melirik ke arah kami dengan rasa ingin tahu, tetapi aku tetap berdiri tenang di tempatku. Setelah mendengar penjelasan dari Dimas, aku memutuskan sudah waktunya untuk angkat bicara. Aku menatap Faisal dengan tatapan tajam, lalu mengarahkan pandanganku ke Dimas. Dimas, kataku dengan nada tegas. Saya tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak memiliki attitude baik dan sopan santun. Saya tidak peduli dengan alasan apapun, tapi orang seperti Faisal tidak pantas berada di perusahaan ini. Urus proses pemecatannya. Faisal yang mendengar pernyataanku langsung berubah pucat. Ekspresi sombong yang tadi dia tunjukkan berubah menjadi kepanikan. Dia melangkah maju, mencoba meraih perhatianku. Amira, tolong jangan seperti ini, katanya dengan nada penuh permohonan. Saya minta maaf, sungguh. Saya tidak tahu kalau ini perusahaan kamu. Saya benar-benar menyesal. Beri saya kesempatan kedua. Aku tidak menanggapi. Rina, yang tadi berdiri angkuh di samping motor, kini hanya bisa terdiam. Wajahnya memerah karena malu, terutama karena kejadian ini disaksikan oleh banyak orang. Karyawan yang lewat mulai berbisik-bisik, membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Faisal, yang tidak mau menyerah, berlutut di depanku. Amira, kumohon, jangan pecat aku. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Aku janji akan berubah. Kumohon. Tangannya gemetar saat dia berbicara, dan suaranya terdengar putus asa. Melihatnya seperti itu, aku hanya bisa mengingat semua penghinaan dan perlakuan buruk yang pernah aku terima darinya di masa lalu. Rasa sakit itu masih ada, tetapi aku tidak akan membiarkannya memengaruhi keputusanku. Faisal, kataku dengan nada dingin, kesempatan yang kamu cari itu sudah lama berlalu. Ketika kamu memilih meninggalkan aku demi wanita ini, aku melirik sekilas ke arah Rina. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan sikapmu hari ini hanya mempertegas apa yang aku sudah tahu sejak dulu. Rina mencoba berbicara, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Dan kamu, Rina, berhentilah berpikir bahwa dunia ini akan selalu berpihak padamu. Apa yang kamu lakukan hari ini hanya menunjukkan betapa kecilnya dirimu di mataku. Setelah menyampaikan kata-kataku, aku melangkah pergi. Faisal, yang masih berlutut, mencoba mengejarku. Namun, Pak Budi segera berdiri di depannya, menahan gerakannya dengan tegas. Pak Faisal, kata Pak Budi dengan nada serius. Jangan mempersulit keadaan. Anda sudah cukup membuat masalah hari ini. Faisal mencoba memprotes, tetapi Pak Budi tidak memberinya kesempatan. Dengan cekatan, dia memastikan bahwa Faisal tidak mendekatiku lagi. Dimas, yang masih berdiri di dekatku, langsung merespons perintahku. Baik, Bu Amira. Saya akan segera mengurus proses pemecatan Faisal. Dan untuk semua yang terjadi hari ini, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Dengan langkah mantap, aku berjalan melewati pintu masuk kantor, meninggalkan suasana yang penuh rasa malu di belakangku. Di dalam hati, aku merasa lega. Ini adalah momen yang membuktikan bahwa aku telah tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada diriku yang dulu. Dunia ini telah berputar, dan aku tahu aku ada di tempat yang seharusnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku merasa hidupku mulai semakin jelas arahnya. Pemecatan Faisal dari perusahaan ini adalah titik balik yang membuatku merasa semakin kuat. Aku tidak hanya menjadi seorang ibu yang dapat membanggakan anak-anakku, tetapi juga seorang wanita yang sukses, yang berhasil mendirikan dan mengembangkan perusahaan yang kini sudah dikenal luas. Meskipun banyak yang mencoba meremehkanku di masa lalu, terutama Faisal dan Rina, mereka tidak tahu bahwa aku sudah menemukan kedamaian dalam hidupku. Aku tidak pernah menganggap mereka sebagai ancaman. Mereka hanya bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa menghalangi langkahku ke depan. Di rumah, anak-anak selalu mendukungku.
Mereka bangga dengan apa yang telah aku capai, dan aku tahu bahwa perjuanganku memberikan contoh yang baik bagi mereka, bahwa seorang wanita bisa menjadi apapun yang dia inginkan, asalkan dia berusaha keras dan tidak menyerah. Setiap hari aku merasakan kebahagiaan yang sederhana, kebersamaan dengan anak-anak, pekerjaan yang aku cintai, dan kenyataan bahwa aku bisa berdiri dengan kokoh tanpa bergantung pada siapapun, bahkan pada mantan suamiku. Sementara itu, kehidupan Faisal dan Rina berjalan dengan sangat berbeda. Setelah pemecatannya, Faisal berusaha mencari pekerjaan di beberapa tempat lain, namun tidak ada yang menerima dia. Perusahaan-perusahaan yang dia datangi tidak tertarik mempekerjakan seseorang yang memiliki rekam jejak buruk dan sikap yang tidak profesional. Faisal akhirnya hanya bisa bekerja serabutan. Terkadang dia bekerja sebagai sopir taksi online, terkadang juga membantu pekerjaan kasar di beberapa proyek kecil. Tetapi hasil yang didapat tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji yang tidak menentu dan kondisi pekerjaan yang tidak stabil membuatnya semakin terpuruk. Rina, yang dulu selalu menunjukkan sikap angkuh dan penuh kepercayaan diri, kini merasakan betul kesulitan hidup bersama Faisal. Hidup mereka yang awalnya terlihat mewah kini hancur berantakan. Uang yang mereka habiskan selama ini untuk gaya hidup mewah kini habis, dan mereka tidak lagi bisa menikmati kemewahan yang mereka banggakan dulu. Rina sering mengeluh karena Faisal tidak bisa lagi memberinya kehidupan yang dia idam-idamkan. Dia merasa terjebak dalam kebosanan dan keputusasaan. Rina bahkan pernah mencoba melontarkan kata-kata tajam kepada Faisal, mengingatkannya bahwa dia adalah penyebab hancurnya kehidupan mereka. "Kamu ini tak berguna. Kenapa sih dulu aku bisa tergoda sama kamu?" teriak Rina suatu hari ketika mereka sedang makan malam di rumah kontrakan kecil mereka. Faisal yang sudah kehilangan arah hanya bisa diam, menatap kosong. Dia tahu bahwa Rina kini sudah tidak lagi melihat dirinya dengan cara yang sama. Semua yang mereka banggakan dulu, mobil mewah, rumah besar, dan gaya hidup sosialita, telah hilang begitu saja. Kini, mereka hidup dalam kesederhanaan yang membuat mereka semakin terasing satu sama lain.